Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kesatrian yang berbahagia, bahagia bukan karena datangnya cinta, bahagia bukan karena telah didatangkan oleh orang yang tersayang, akan tetapi bahagia karena telah ditemukannya oleh bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat akal sehingga kita bisa merumuskan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari dalam Al-Quran yang mulia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator keilmuan yang tidak pernah naik motor, sang insinyur propaganda Islam yang menjadi panutan seluruh alam. Siapa lagi kalau bukan Habibina kekasih kita, wa syafi'ina penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Insya Allah kami dari Perdal Persatuan Da'i Al-Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil, akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Memajukan Pendidikan dengan Al-Quran. Pemirsa Kesatrian yang berbahagia, pendidikan adalah suatu perilaku yang mengajarkan suatu materi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang tadinya tahu menjadi tahu. Karena pendidikan diambil dari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Al-Quran adalah Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, kitab yang tidak ada keraguannya dan sekaligus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 37 yang berbunyi, wa kadzalika anzalna hukman arabiyyan wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dengan bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan darimu, maka tidak ada yang melindungimu dan yang menolongmu dari siksaan Allah. Al-Quran diturunkan dengan banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh manusia. Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki bahasa keistimewaan dibanding bahasa yang lainnya. Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi ilmu-ilmu sains. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Abi Fida bin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy atau yang disebut dengan Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya yang menjelaskan pada lafaz ba'dama ja'aka minal ilmi, setelah datang pengetahuan darimu, yakni dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aimin Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dilanjutkan oleh lafaz malaka minallahi min waliyyi wala waq, maka tidak ada yang melindungimu dan yang menolongmu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadza wa'idun li ahli ilmi ayatsba'u sabila ahli dhalalati. Ini adalah ancaman bagi ahli ilmu apabila mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Koten ku cepe Imam Ibnu Katsir. Makane mundur be pecil ning grieu dipondoki ndah boten sesat. Koten ni pundi dipondokinane ning pondok Al Khairiyah Citangkil. Koten alhamdulillah ning riki mah kathah ulamane.
Lanjut hadirin. Lanjut. Nggih, lanjut. Pemirsa kesatrian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa membacakan dan mengajarkan para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa merumuskan ilmu-ilmu sains yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Abbas ibnu Firnas yang merumuskan ilmu sains dalam bentuk merangkai rancangan pesawat. Abbas ibnu Firnas merancang rancangan pesawat sebelum Wright bersaudara dilahirkan. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwasannya yang merancang pesawat adalah Wright bersaudara. Akan tetapi hal ini ditegaskan oleh ahli tarikh Islam yang mengatakan bahwasannya yang membuat rancangan pesawat adalah sebelum dua bersaudara ini lahir, yaitu Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas merangkai atau merancang sebuah pesawat terinspirasi dalam Quran surah An-Nahl ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang berterbangan di angkasa? Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian daripada itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Abbas ibnu Firnas terinspirasi dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 39 bahwasannya banyak ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an. Apakah hanya Ibnu Firnas yang merancang atau merumuskan ilmu sains dari Al-Qur'an? Tidak, masih banyak lagi. Ada Jabir ibnu Hayyan yang menjadi bapak kimia modern. Ada Al-Khwarizmi yang menciptakan angka 0. Bahkan ada Ibnu Sina yang merumuskan ilmu kedokteran. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita sebagai santri atau orang yang menuntut ilmu, maka harus banyak-banyak membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW pun meninggalkan Al-Quran ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ruwiyal Imamul Maliki. Anna Rasulullah SAW. Taraktu fikum amroini antadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatar rasulihi. Imam Malik meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, aku telah meninggalkan dua perkara kepadamu, seakan-akan engkau tidak akan tersesat selagi engkau masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya saya berpantun sedikit. Pulang ngeriung membawa berkat dengan orang Papua. Semoga pidato ini membawa berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Salam hormat kami dari Perdal. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.